Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terus berinovasi dalam melakukan pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Dilansir dari Gramedia, dari Instagram resmi PUPR, Jumat 1 Oktober 2021, tol Semarang-Demak terdiri atas 2 seksi. Pembangunannya dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan nilai investasi proyek mencapai 5,4 triliun rupiah. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 26,7 km itu akan menggunakan sistem matras 17 lapis bambu besar untuk konstruksi jalannya. Saat ini tengah dilakukan pengujian untuk mengatur kelayakan bahan bambu sebagai sistem matras. Tujuannya adalah meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi jalan tol Semarang-Demak. Pengujian ini baru pertama kali dilakukan dan diharapkan menjadi terobosan baru untuk solusi perkuatan tanah lunak yang murah dan tepat guna. Pengujian terdiri dari uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem. Ini karena pembangunan tol Semarang-Demak terintegrasi dengan tanggul laut, di mana sesuai rencana struktur timbunan di atas lautnya akan diperkuat 17 lapis bambu. Tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol ini merupakan konstruksi pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Konstruksi seksi 1 ditargetkan akan dimulai pada Januari 2022 dan selesai tahun 2024. Minggu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Demak Jumat 11 Juli 2021. Jokowi datang untuk meninjau proses pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut. Bertolak dari Semarang, Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Demak, serta sejumlah pejabat terkait melihat progres jalan tol Semarang-Demak, tepatnya di seksi 2 Sayung Demak. Tiba di area pembangunan, Jokowi beserta rombongan disambut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Mereka langsung menuju ke papan infografis tol Semarang-Demak. Di sana, Ganjar tampak menjelaskan kepada Jokowi terkait pembangunan. Ini merupakan bagian dari jaringan tol Jawa Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Dan yang untuk ruas Gresik-Surabaya telah terhubung jalan tol dan telah dioperasikan, kata Pak Jokowi. Presiden berharap keberadaan tol ini nantinya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama di Kaligawe menuju ke Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan. Kaligawe dan Bandara Udara Ahmad Yani ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini, kata Pak Jokowi. Keistimewaan jalan tol ini lanjutnya adalah fungsinya yang tak hanya sebagai penghubung, tetapi juga sebagai tanggul laut yang akan berfungsi sebagai pengendalian banjir. Jalan tol Semarang-Demak ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjir dengan adanya fungsi kolam retensi, adanya nanti tanggul laut dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering, ujar Pak Jokowi. Nantinya kawasan di sekitar tol Semarang-Demak seksi 2 yang saat ini masih terendam rob akan menjadi kering. Jokowi berharap ke depan bisa digunakan menjadi kawasan industri dan pendukungnya.
Sebagai informasi, jalan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang ini memiliki panjang total 26,70 km terbagi menjadi dua seksi. Seksi 1 yaitu Kaligawe Sayung sepanjang 10,39 km dan seksi 2 yaitu Sayung Demak yang ditinjau saat ini sepanjang 16,31 km. Pembangunan tol Semarang-Demak saat ini masih mengalami kendala, terutama status tanah warga tenggelam air laut. Itu terjadi di area tol Semarang 1 yang berada di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, sehingga proyek strategis nasional tol sekaligus penahan abrasi laut tidak berjalan maksimal. Pak Ganjar mengatakan harus ada ketegasan agar masyarakat nantinya tidak dirugikan atas PSN Tol Semarang-Demak. Hal itu mengingat bila tanah warga tenggelam air laut tidak bisa mendapat ganti rugi karena dinyatakan musnah. Semoga gagasan pembangunan jalan tol Demak-Semarang yang menggandeng para pemimpin Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Gubernur Ganjar Pranowo ini akan menjadi solusi pengurai kemacetan di daerah Demak ya sahabat waktu. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.